Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia nikmat yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu membahas usul fikih. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita memahami apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semangat, niat yang lurus, dan juga memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Ahibati fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan usul fikih kita yang alhamdulillah kita telah masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang al-khas, di mana sebelumnya kita membahas tentang al-am. Baik, kita langsung saja kita buka kitab kita, yaitu al-usul min ilmil usul. Al-usul min ilmil usul. Penulis mengatakan al-khas, judulnya khusus. Al-khasu lughatan, khusus secara bahasa artinya adalah diddul am, lawan kata dari umum. Khusus secara bahasa diddul am, lawan kata dari umum. Wa istilahan, sedangkan khusus secara istilah artinya adalah al-lafdhu dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin, kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas dengan seseorang atau terbatas pada jumlah. Sekali lagi, khusus secara istilah artinya adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas, baik terbatasnya itu pada orang tertentu atau terbatasnya pada bilangan tertentu. Ka asma'il a'lami wal isyarati wal adad. Dan khas itu contohnya adalah contoh kata yang khusus, contoh kata yang umum, contoh kata yang khusus adalah isim alam. Contohnya adalah isim alam. Isim alam itu seperti nama orang, nama kota. Dan kata khos yang lainnya adalah isim isyarah. Hadza, hadhihi, dzalika, ulaika, haula, itu isim isyarah, dan isim isyarah termasuk ke dalam kata yang khas. Lalu yang terakhir al-adad wal adad, bilangan. Contohnya wahid, itsnan, khamsah, asyrah, mi'ah, alaf. Itu semua adalah al-adad, dan adad termasuk kata yang menunjukkan kepada khas. Sekali lagi disampaikan, khas itu adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas, baik terbatasnya pada manusia atau terbatasnya pada jumlah. Oleh karena itu, kata-kata yang bentuknya khas itu bisa isim alam, bisa isim isyarah, atau juga bisa al-adad. Lalu penulis mengatakan faqaraja biqaulina ala mahsur al-am. Oleh karena itu, bukan termasuk khas dari ungkapan kami terbatas, yaitu sesuatu yang umum. Umum bukanlah khusus, jelas sekali ya. Dari ungkapannya saja kita sudah bisa memahami. Umum itu bukanlah sesuatu yang khusus, karena
Kalau umum itu mencakup semuanya dan tidak terbatas. Mencakup segalanya dan tidak terbatas. Itu kata umum. Sedangkan kata khas, dia hanya tertuju pada sesuatu yang terbatas saja. Itu khas. Wa takhsis lugatan didut ta'mim. Sedangkan taksis, ini beda lagi nih. Kalau tadi pengertian tentang khas, ungkapan khas, sedangkan sekarang ungkapan taksis, pengkhususan, pembatasan. Taksis secara bahasa artinya didut ta'mim, lawan dari kata ta'mim, penyeluruhan. Taksis itu pengkhususan, kalau ta'mim penyeluruhan, mencakup semuanya. Taib. Nah, ada tambahan untuk kalian bahwa khas itu terbagi menjadi dua. Khas memiliki dua macam. Yang pertama, khasun mutlak, khusus yang bentuknya mutlak, dimana tidak mungkin dibatasi lagi. Dia sudah terbatas, gak mungkin dikecilkan lagi, dibatasin lagi. Contohnya nama orang, Zaidun. Ya terbatasannya pada Zaid saja. Zaid datang, ya cuman Zaid doang yang datang. Itu namanya khasun mutlak, dimana khas mutlak ini tidak mungkin ditaksis lagi, dibatasin lagi, diperkecil lagi, karena dia sudah tertuju pada orang tertentu dan terbatas. Yang kedua, macam yang kedua namanya khasun nisbi, khusus tapi secara sifatnya saja, khusus secara kondisi saja, tapi menyeluruh pada kondisi itu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wanita-wanita yang sedang hamil, iddahnya mereka itu, masa penantiannya mereka itu adalah sampai dia lahiran. Semua wanita yang hamil, ya ini khusus, tapi khususnya hanya pada wanita yang hamil, tapi mencakup semua yang hamil. Sekali lagi, kondisinya, ungkapannya hanya terbatas pada wanita yang hamil saja, tapi mencakup semua wanita yang hamil. Nah, ini namanya khasun nisbi. Kenapa? Karena dia masih banyak mencakup, tapi terbatas pada kondisi tertentu. Ya, dia mencakup semua yang berkaitan dengannya, tapi pada kondisi tertentu. Beda kalau am kan, kalau am mencakup semuanya, mau laki, mau perempuan, mau sedang hamil atau enggak, mau anak kecil, mau dewasa, orang kaya, mencakup semuanya. Tapi kalau khasun nisbi, tertentu pada kondisi yang dituju saja, namun mencakup semua kondisi seperti itu, yaitu namanya khasun nisbi. Dan khasun nisbi ini bisa ditaksis lagi, bisa diperkecil lagi, bisa dibatasin lagi lebih kecil. Yaitu dia, khas terbagi menjadi dua, ada khasun mutlak dan ada khasun nisbi. Nah, tingkatan kata itu yang paling kecil cakupannya adalah khas mutlak. Agak besar cakupannya namanya khasun nisbi. Lebih luas lagi cakupannya namanya am. Taib. Wastilahan, taib. Kata penulis dan kata taksis, tadi kan membahas tentang taksis ya. Taksis secara bahasa lawan dari kata ta'mim, penyeluruhan. Sedangkan taksis secara istilah ikhraju ba'di afradil am, ya, menyingkirkan sebagian dari cakupan umum. Ya, misalnya umum itu kan mencakup banyak hal. Umum itu mencakup banyak hal. Kemudian diambil sebagian darinya, itu namanya taksis. Kayak misalnya ungkapan wanita yang diceraikan harus menunggu selama 3 kali haid. 3 kali haid wanita yang diceraikan. Ini kan umum, mencakup semuanya. Mau dia wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil atau tidak. Ternyata dikhususkan. Wanita-wanita yang diceraikan ini ditaksis, diambil sebagiannya. Apa yang diambil dari keumuman itu? Bahwa wanita-wanita yang hamil
Ya, aturannya tidak seperti itu. Wanita yang hamil menantinya itu bukan 3 kali haid, tapi menantinya itu sampai dia lahiran. Nah, wanita yang hamil diambil dari keumuman ini. Nah, diambilnya itu namanya taksis. Taib. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kalau khos secara bahasa artinya lawan dari umum, khusus lawan dari umum. Sedangkan khusus atau khos secara istilah artinya adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dan terbatas. Kata yang menunjukkan kepada sesuatu terbatas atau tertentu. Itu pengertian khos. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian taksis. Taksis artinya adalah secara bahasa pengkhususan, pembatasan. Itu namanya taksis secara bahasa. Sedangkan secara istilah taksis itu mengambil sebagian untuk dikeluarkan dari area keumuman. Ini area umum lalu ditarik sebagian darinya. Itu namanya taksis. Baik. Contoh yang berkaitan dengan taksis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kamu ambil dari sesuatu yang kamu temukan di dalam tanah." Tanaman contohnya. Wahai orang-orang yang beriman, ini ungkapan lainnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, hasil panen yang kamu dapatkan, maka zakati. Keluarkan zakatnya. Sekali lagi, ayat ini menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang waktu panen, maka zakati panen tersebut. Dan yang dizakati adalah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruknya. Yang dijadikan harta zakat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, dalam ayat ini bentuknya umum. Semua panen itu harus dizakati. Karena ayat ini menyatakan umum. Tapi ada dalil hadis yang mengkhususkan hal tersebut. Apa dalil hadis tersebut? Kata Nabi SAW, hasil panen yang kurang dari 5 ausuk, hasil panen yang kurang dari 5 ausuk, 5 ausuk itu kurang lebih 652,8. Kalau kita buletin 653 kg. Kata Nabi SAW, hasil panen yang kurang dari 653 kg, maka nggak ada kewajiban zakat. Nah, ini khusus berarti. Karena kalau mengamalkan ayat yang umum tadi, setiap orang yang nanam di rumahnya, padahal di pot-pot kecil misalnya, atau di pekarangan rumah yang nggak begitu luas, dia nanam tanaman padi misalnya, maka harus dizakati itu padi walaupun cuma sedikit, karena ayatnya umum. Wahai orang-orang yang beriman, hasil panen yang kamu dapat zakati. Nah, keumuman ini yaitu umum wajib zakat panen ditaksis, ya, ditaksis, dibatasi. Kewajiban zakat panen ini dibatasi, ditaksis. Oleh apa? Oleh dalil hadis yang mengatakan panen yang kurang dari 5 ausuk. 5 ausuk itu berapa? 653 kg. Tidak ada kewajiban zakat padanya. Baik. Selanjutnya, wal mukhassis bikasri shad, dan kata mukhassis dengan mengkasrohkan shad yang pertama, al-mukhassisu, mengkasrohkan shad yang pertama, fa'ilut taksis, adalah pelaku yang melakukan taksis. Orang yang bukan orang saja, pelaku atau sesuatu yang melakukan taksis. Wahwa syari. Siapa yang melakukan taksis? Yang melakukan taksis adalah pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yutlaqu 'ala dalil alladhi hasala bihi taksis. Dan taksis ini
dan dimutlakan sebagai dalil yang dihasilkan dengannya pengkhususan. Sekali lagi, pelaku yang melakukan taksis adalah pembuat syariat dan dimutlakan sebagai dalil yang dihasilkan dengannya pengkhususan. Ya, kata taksis atau khos ini ditunjukkan kepada dalil-dalil yang menunjukkan kepada pengkhususan. Ya, sekali lagi nih, kalau ada orang bilang dalil khas, dalil ini mengandung taksis. Nah, ungkapan khas, ungkapan taksis hanya boleh ditunjukkan kepada dalil-dalil yang khas. Nggak boleh dalil dibilang khas, begitu maksudnya. Wa dalilut taksis nau'an. Dalil yang mengkhususkan, dalil yang melakukan taksis, pembatasan, itu ada dua macamnya. Dalil yang melakukan taksis ada dua macam. Muttasilun wa munfasilun. Ada dalil yang menempel dan menyambung, muttasil. Ada yang munfasil, terpisah. Maksudnya apa? Jadi dalil yang mengkhususkan ini terkadang dia satu surat atau satu ungkapan dengan dalil yang umum. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali merugi. Ini umum. Semuanya manusia itu merugi. Ini umum. Kemudian ditaksis dengan ayat yang bersambung dengannya, masih dalam satu surat. Ini namanya muttasil. Ini namanya dalil pengkhusus yang muttasil, karena nyambung satu surat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, serta saling menasihati dalam kesabaran. Ada dalil umum, kemudian dikhususkan dengan dalil yang sama, ya, dengan dalil yang satu surat. Maka dalil taksis ini namanya dalil muttasil. Sedangkan yang munfasil ini adalah ma yastaqilu binafsi. Ada ayat umum, ya, ayatnya umum. Satu ayat ini membaca keumuman, berhenti, dah. Terus muncul lagi ayat lain pada surat yang lain mungkin, ya, atau nggak nempel lah intinya. Ayat yang umum ini sendirian, terus ada lagi ayat lain dan dia ayat yang mengkhususkan keumuman ini. Ini ayat umum, lalu ini ayat khusus, tapi dia tidak nyambung, melainkan masing-masing. Ya, ini sendirian, ini sendirian. Contohnya, Allah berfirman, wanita yang diceraikan maka dia harus menunggu 3 kali haid. Sendirian ayatnya, mustaqil. Lalu datang ayat yang lain, muncul ayat lain. Ayat ini membahas tentang wanita hamil yang jika diceraikan nunggunya sampai lahiran, sampai dia lahir. Maka ayat pengkhusus ini adalah ayat yang munfasil, dia tersendiri. Faminal mukhassisul muttasil, di antara bentuk dalil taksis yang bersambung. Nah, lihat ya, di antara dalil yang mengkhususkan dan dia bersambung dengan ayat yang umum. Jadi dia bersambung dengan ayat yang umum, nggak sendiri-sendiri, nggak sendiri-sendiri, umum sendiri, khusus sendiri, enggak, tapi ini bersambung. Artinya muttasil. Awalan, yang pertama, bentuk dalil taksis yang bersambung yang pertama adalah al-istithna, pengecualian. Wa huwa lughatan, dan istithna, pengecualian secara bahasa artinya adalah tsani, yaitu mengembalikan sebagian dari sesuatu, ya, mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagian yang lain. Ambil sebagian
dari sesuatu yang umum lalu diletakkan kepada sebagian yang lain. Itu namanya al-istitsna. Secara bahasa diambil dari kata tsani. Wa huwa raddu ba'di syai' ila ba'dihi. Tsani itu artinya mengambil sesuatu dari sebagian. Ini kan sebagian nih, diambil sebagiannya lalu diletakkan kepada bagian yang lain. Ya, seperti itu. Contohnya yang tadi, wanita yang diceraikan wajib nunggu 3 kali haid. Diambil sebagian darinya, yaitu wanita yang hamil. Terus diletakkan pada aturan lain. Apa aturannya? Dia nggak nunggu 3 kali haid, tapi nunggu sampai lahiran. Itu namanya istitsna, pengecualian. Nah, contoh dalil yang mengkhususkan dan dia mutasil yang bentuknya istitsna ya tadi surat Al-Asr. Al-Asr itu kan ada ungkapan istitsnanya, ada ungkapan pengecualian yaitu kata illa. Kata illa itu artinya pengecualian dan kata illa itu adalah kata istitsna. Baik. Ya, contohnya adalah surat Al-Asr tadi. Contoh yang lain dari dalil taksis, dalil yang mengkhususkan, dalil yang membatasi dan dia istitsna, bentuknya bersambung dan dia istitsna. Sekali lagi ya, Ustadz ingin menekankan dalil mukhassis, dalil taksis, dalil yang membatasi itu ada 2 bentuk. Ada yang mutasil, artinya dia bersambung dengan dalil yang umum. Dia nggak sendirian, dia bersambung dengan dalil yang umum. Ada yang munfasil. Yang munfasil itu terpisah. Dalil umum sendiri, dalil khusus sendiri. Contohnya ya, sabda Nabi. Ketika Nabi mengatakan bahwa puasa dalam keadaan safar itu nggak baik, dalilnya tersendiri. Kemudian ada dalil lain, dalil tersendiri juga yang Nabi itu berpuasa ketika safar dan pada saat itu Nabi puasanya dalam kondisi kuat. Puasanya dalam kondisi kuat. Nah, ini namanya dalil pengkhusus yang bentuknya munfasil, tersendiri, nggak nyambung dengan nggak bersambung dengan dalil yang umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dalil yang mengkhususkan dan dia bentuknya bersambung, mutasil. Yang pertama, dalil seperti ini, dalil yang mengkhususkan dan bentuknya tersambung. Yang pertama adalah al-istitsna, pengecualian. Contoh kata pengecualian adalah kata illa. Kata illa. Contohnya adalah kata illa. Di antara ya, dalil pengkhusus bersambung adalah istitsna, pengecualian ya. Contoh katanya adalah kata illa, terdapat pada surat Al-Asr. Sedangkan contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu." Sesungguhnya sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta berlaku rusak di muka bumi, balasannya dan hukumannya adalah diperangi. Orang tersebut dibunuh, dihukum mati. Balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta merusak muka bumi adalah diperangi. Lalu pada ayat itu juga Allah mengatakan illal ladzina tabu, kecuali yang taubat. Kecuali yang bertaubat, maka jangan diperangi. Kalau udah taubat, jangan diperangi.
Ini dalil pengkhususan yang bentuknya istisna. Dan dalil pengkhususan yang bentuknya istisna adalah dalil pengkhusus yang dia ini muttasil, bersambung dengan dalil yang umum. Baik. Wastilahan, makna istisna secara istilah ikhraj ba'du afradil am bi illa au ihda akhwatiha. Kaqauli ta'ala innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata istisna secara bahasa diambil dari kata tsani. Secara bahasa diambil dari kata tsani. Tsani artinya mengambil sesuatu dari sebagian yang lain, diambil ya, mengambil sebagian, saya ulang, mengambil sebagian dari sesuatu dan sebagian ini ditaruh kepada sesuatu yang lain, itu namanya tsani. Sedangkan istisna secara istilah artinya adalah mengeluarkan sebagian dari keumuman. Mengeluarkan sebagian dari keumuman. Mengeluarkan sebagian yang ditunjukkan oleh dalil keumuman, diambil sebagiannya itu. Dan diambilnya oleh kata illa, karena ada kata illa atau kata-kata yang semakna dengan illa, seperti kata goiru, seperti kata siwa. Kata illa, goiru, siwa, sama-sama pengecualian. Ya, sama-sama istisna. Istisna secara istilah mirip maknanya dengan bahasa, mengambil sebagian dari keumuman. Contohnya surat Al-Asr tadi. Lalu penulis mengatakan fakharaja biqauli nabi illa au ihda akhwatiha at-takhsisu bisyarti wa ghairihi. Nah, istisna dengan kata illa, dengan kata siwa, dengan kata ghair, dengan kata ada. Pokoknya kata-kata yang artinya kecuali dalam bahasa Arab itu bisa illa, bisa ghairu, bisa siwa, bisa ada. Kata-kata yang menunjukkan kepada pengecualian itu istisna dan dia bisa menjadi dalil mukhassis muttasil. Tapi ya, jika pengecualiannya itu dengan syarat, pengecualiannya itu dengan sebab akibat, dengan syarat, maka dia bukanlah dalil mukhassis muttasil bil istisna. Sekali lagi, dalil mukhassis muttasil itu banyak ragamnya. Di antaranya adalah istisna. Di antaranya adalah istisna. Istisna itu yang menggunakan kata kecuali, seperti ila, siwa, goiru, ada. Selain dari itu tidak dikatakan sebagai dalil mukhassis muttasil bil istisna. Selain dari itu tidak dikatakan sebagai dalil mukhassis muttasil bil istisna. Ya, di antaranya ya, istisna itu ila, goiru, siwa, ada, hasya, kala, atau kata-kata yang sudah kalian pelajari dalam ilmu nahwu, yaitu semua kata yang menunjukkan kepada pengecualian itu bisa menjadi istisna, dan istisna bisa menjadi dalil mukhassis muttasil. Demikian ahibati fillah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa kita pahami dengan mudah, bisa mendatangkan manfaat, berkah dan juga tambahan ilmu. Dan yang terakhir ya, syarat istisna. Syarat istisna. Yushtaratu li sihhatil istisna'i syurutun minha. Al-awwal ittisalu bil mustatsna minhu haqiqatan au hukman. Hendaknya dalil mukhassis ini bersambung dengan dalil yang umum secara hakikat atau secara hukum. Jadi bersambungnya langsung. Ya, bersambungnya langsung.
nggak boleh terpisah dengan waktu. Jadi langsung bersambung. Istitsna itu, pengecualian itu bisa berlaku, sah digunakan kalau bersambung, tidak terpisah oleh waktu. Fal muttasilu haqiqatan al mubashir lil mustatna minhu bihaitsu la yafsul bainahuma fasilun. Muttasil secara hakikat yang langsung bersambung. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini muttasil hakikat. Sedangkan muttasil secara hukum, ma fasala bainahu wa bainal mustatsna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu kas-su'al wal atsha wal atas. Fa in fasala bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu aw sukut lam yasihul istitsna. Misal an yaqul abidi ahrar thumma yaskut aw yatakallam bi kalamin akhar thumma yaqul illa sa'idan fala yasihul istithna'u wa yu'taqul al-jami'. Baik. Syarat agar istitsna itu sah untuk dianggap, ya. Syarat istitsna itu berlaku. Yang pertama, harus bersambung istitsna itu. Baik bersambungnya secara hakikat. Secara hakikat berarti nggak terpisah. Langsung sekali ngomong langsung ada. Kayak misalnya gini. Saya punya budak 10. Semua budak saya bebaskan kecuali Said. Kecuali Said. Nah, itu kan bersambung langsung. Ini namanya bersambung hakikat. Kalau bersambung hukum, bersambung secara hukum, seorang mengatakan saya punya budak 10, semuanya saya merdekakan, terus dia batuk atau dia bersin, di mana dia nggak bisa menghindarinya. Lalu setelah itu dia bilang kecuali Said. Ini bersambung secara hukum, karena tadinya dia terpisah oleh batuk atau bersin, karena nggak bisa dihindari. Tapi kalau terpisahnya oleh sesuatu yang bisa dihindari, maka istitsna pada saat itu nggak berlaku. Karena istitsna itu harus bersambung, nggak boleh terpisah. Contoh, seseorang mengatakan, saya punya budak 10, semuanya saya merdekakan, terus berhenti. Lalu dia diem, ngobrol sama orang lain, dia tidur, ngelakuin kegiatan yang lain. Setelah berlalu beberapa waktu, dia ngomong, kecuali Said. Nah, pengecualian ini nggak dianggap. Artinya semua budaknya merdeka semua. Said juga merdeka, karena pengecualian untuk Said pada saat itu tidak berlaku. Intinya istitsna itu syarat yang pertama harus bersambung, tidak boleh terpisah. Syarat yang pertama harus bersambung, tidak boleh terpisah. Kalaupun terpisah, maka hendaknya terpisahnya oleh sesuatu yang tidak bisa dihindari, seperti batuk atau bersin. Baik, yang berikutnya, syarat yang kedua, yang dikecualikan jumlahnya lebih sedikit daripada keumuman yang ada. Kalau yang dikecualikan jumlahnya lebih banyak daripada keumuman yang ada, ini namanya bukan istitsna. Ini namanya bukan istitsna. Syarat yang kedua dalam istitsna adalah yang dikecualikan lebih sedikit daripada yang umum. Dia syarat yang kedua, yang dikecualikan, yang dikhususkan jumlahnya lebih sedikit daripada umum. Contohnya, semua siswa besok libur dari kegiatan apapun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 libur. Kecuali kelas 1, kelas 2. Ya, sama aja, ini namanya bukan istitsna. Semua siswa besok libur dari kegiatan, kecuali kelas 1, kelas 2, dan 10 orang dari kelas 3, nomor urut 1 sampai nomor urut 10. Ini namanya bukan pengecualian, karena yang dikecualikan justru lebih banyak daripada yang diumumkan. Ini nggak berlaku. Taib, itu dia syarat agar istitsna dianggap sah. Istitsna dianggap sah
kalau memenuhi dua syarat. Satu, mutasil, bersambung, pengecualiannya itu bersambung, tidak terpisah. Yang kedua, yang dikecualikan jumlahnya lebih sedikit daripada yang diumumkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa memahami, catat dengan rapi agar bisa dimurojaah, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.